Salam tandan berduri, kembali berada di kebun-kebun petani sawit swadaya. Saat ini saya berada di kebun yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Jadi saat ini kebun ini sudah selesai dipanen. Kondisinya seperti ini. Jadi pohonnya sudah mulai tinggi. Dan rumput-rumput gulma yang ada di bawah kebun ini seperti ini. Ini kemarin pamanennya kurang rajin ya. Jadi ini berundulan-berundulan yang jatuh dari buah yang sudah masak tidak dikumpulkan. Jadi banyak terserak di bawah pohon. Jadi ini kondisinya yang diakses jalan pengangkutan TBS seperti ini. Ini rumputnya tidak terlalu tinggi ya, nampak yang di jalan utama ini. Namun kondisi sawitnya tidak rata. Ini ada yang sudah sangat tinggi dan ini ada yang kerdil. Ini posisi buahnya cukup lumayan yang di pohon ini. Ini nampak buahnya ada beberapa tandan yang nampak cukup besar dari pohon ini. Ini pohonnya baru setinggi ini. Dengan pola panen rotasi 20 hari, kondisi pohon-pohonnya seperti ini. Ini yang ada buahnya. Jadi ini ada pohon yang cukup bagus buahnya. Kemudian untuk pohon-pohon yang lain kondisinya seperti yang nampak ini. Inilah kondisi kebun yang kita amatin hari ini. Yang satu pohon ini kosong tanpa ada buah. Jadi perawatan kebun ini sangat kurang. Jadi penyusunan pelepahnya tidak teratur. Dan ini kemarin baru selesai dirintis. Sekitar 2 minggu yang lalu sudah dirintis dan ini sudah mulai lagi tumbuh gulma-gulma yang baru. Mungkin nanti sekitar 1 bulan lagi kita akan semprot sambil menunggu ini tunas-tunas baru yang dari batang-batang yang dirintis tumbuh agar nanti ketika disemprot bisa mati tuntas. Karena ini gulma-gulma yang berkayu, ini harus diberantas tuntas. Panen dari kebun ini dalam sebulan bisa didapatkan antara 1 ton 800 hingga 3 ton 800 kg. Luas lahan 3,5 hektar. Jadi ini kondisi pelepahnya. Ini harusnya ini gawangan mati ya. Ini tempat menumpuk pelepah, cuman ternyata juga dilempar di sebelah sini pelepahnya. Jadi harusnya di sini sudah kosong tanpa pelepah. Jadi perondolan tidak dipungut oleh pemanennya dan kondisi pohonnya seperti ini. Untuk jenis sawitnya kita tidak ketahui karena ini penanaman lama, kita tidak menelusuri jenis sawitnya. Yang jelas ini perawatannya agak kurang. Jadi hal-hal yang akan kita lakukan untuk kebun ini yang di awal adalah penyemprotan gulma-gulma berkayu yang mungkin akan tumbuh 1 bulan lagi, kita tunggu aja. Kemudian merapikan ini pelepah. Ini pelepahnya berhamburan kemana-mana sehingga tampak tidak rapi kebun ini. Jadi ini kemarin habis dirintis. Ini kemarin sangat tinggi ya, hampir setinggi orang dewasa gulma-gulma kayu ini. Dan ini sudah dirintis. Tinggal nunggu pertumbuhan dari tunas-tunas baru sampai dia berdaun sempurna, lalu kita semprot menggunakan glifosat plus diklopir plus metafuron. Metafuron itu bahannya apa ya? Jelas dia untuk jenis pakis-pakisan ini juga sekaligus kita akan basmi dengan metilmetsulfuron ya. Jadi metafuron bahan aktifnya metilmetsulfuron agar kondisi kebun ini kembali normal, terutama di piringan-piringan ini yang saat ini kondisinya seperti ini. Untuk pemupukan sendiri kita rencanakan akan menggunakan
pupuk jenis NPK Ponska Plus karena ini terakhir kali dipupuk menggunakan pupuk tersebut. Produksinya yang rata-rata hanya di kisaran 2 ton dari 3 hektar tanaman ini, bisa naik ke 3 atau 4 ton. Namun karena kurangnya perhatian, pemupukan lanjutan tidak diberikan ke kebun ini sehingga kondisinya terlambat seperti ini. Jadi ini pohon-pohonnya banyak yang kurang subur karena kurang asupan pupuk. Untuk itu langkah perawatan berikutnya untuk kebun ini adalah penyemprotan, kemudian pemupukan, dan yang paling penting adalah penyusunan pelepah-pelepah yang terserak di kebun ini. Melihat dari kondisi kebun ini, kita wajib untuk tetap memperhatikan kebun bagaimanapun kondisinya, karena dari kebun-kebun ini kita menghasilkan uang. Jadi sumber rupiah kita adalah dari pohon-pohon ini. Apabila perawatannya bagus, bibitnya bagus, akan menghasilkan buah kelapa sawit yang banyak. Tentunya dengan hasil yang tinggi dari sebuah kebun akan meningkatkan kesejahteraan kita. Ini ada pohon Parthenocarpi ya. Ini adalah pohon-pohon yang buahnya tidak memiliki daging. Pertumbuhannya luar biasa. Ini banyak sekali buahnya, tapi tidak bisa dipanen karena tidak ada daging buahnya. Jadi pohon-pohon Parthenocarpi seperti ini cenderung tumbuh besar ya, batangnya besar dan subur, tapi buahnya tidak ada bisa dipetik. Kemudian di kebun ini juga ada beberapa pohon yang tiba-tiba mengering mati seperti ini. Ini ada beberapa yang mati di daerah sini sehingga tampak kosong seperti ini. Jadi ini kemarin seperti yang nampak ini, semuanya gulmanya tinggi sekali. Jadi ini terlambat dalam proses perawatan. Untuk itu idealnya sebenarnya kebun ini dengan luas lahan 3 hektar harusnya menghasilkan setidaknya 4 atau 5 ton setiap bulan. Namun kenyataannya kita hanya bisa mendapatkan sekitar 2 ton per bulan, yang mana untuk produksi rata-rata di angka 1,7, 1,8, dan di puncak produksi mencapai angka 3,8 ton. Salah satu kunci untuk produksi TBS yang baik adalah perawatan kebun. Jadi buah-buah yang ada di pohon-pohon ini sangat bergantung pada perawatan yang kita lakukan pada tanaman ini. Jadi perawatannya meliputi pembersihan gulma-gulma terutama di piringan pohon. Jadi harus tetap bersih. Kemudian pemupukan dan manajemen kebun secara umum, baik itu pruning atau pengaturan penumpukan pelepah. Rencana kami untuk kembali memulihkan produksi kelapa sawit dari kebun ini, kita akan memberikan dosis pemupukan NPK Ponska Plus 15-15-15 dengan dosis 2 kg per pohon. Salam tanam berduri. Mudah-mudahan kebun ini kembali bisa mencapai top produksinya di angka 4 ton per bulan, karena luas lahan di kebun ini 3,5 hektar. Jadi sudah sewajarnya kita mendapatkan hasil maksimum. Kita mulai perawatannya mulai hari ini dari kondisi kebun yang seperti ini.